Oke, mungkin udah jam 1 lebih juga ya, sambil nunggu teman-teman mungkin aku bisa mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat siang teman-teman. Jadi, perkenalkan aku Lita, Asprak Eksperimen dari kelas A. Nah, berhubung hari ini di jam 1 adalah jadwalnya kelas A, jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa hal terkait praktikum untuk di hari Selasa. Nah, kemungkinan praktikum ini juga nggak berlaku hanya untuk hari Selasa aja, tapi hari Selasa tanggal 2 Mei, tapi bisa juga, berlaku untuk di minggu depannya. Karena untuk praktikum ini kan dilaksanakan secara luring ya. Jadi, praktikum ini akan dilaksanakan di dalam kelas dan teman-teman bisa melaksanakannya secara langsung. Nah, jadi untuk hari ini aku akan menjelaskan beberapa hal terkait praktikum. Nah, praktikum yang ini, untuk minggu depan dan minggu depannya ini, praktikum ini tuh tidak hanya sekedar mentoring seperti biasanya ya teman-teman. Jadi praktikum ini itu memberikan instruksi dalam sebuah eksperimen sesuai modul. Jadi kemarin kan teman-teman udah diberikan tuh modul di spreadsheet yang ada di Google Classroom. Nah, di situ teman-teman udah dibagi, ada yang dapat modul 2, ada yang dapat modul 3 easy, sama yang modul 3 hard. Nah, teman-teman bisa disesuaikan dengan modul-modul tersebut, apakah teman-teman akan menginstruksikan modul yang mana. Nah, nanti teman-teman nanti akan melaksanakan 1 kali praktikum, di mana teman-teman hanya akan melakukan instruksi. Tapi di sini peran teman-teman itu akan menjadi 2, yaitu teman-teman akan menjadi eksperimenter dan eksperimenti. Teman-teman menginstruksikan itu namanya eksperimenter. Nah, itu disebut dengan praktikumnya. Tapi ketika teman-teman udah menjadi eksperimenti, teman-teman tuh akan membantu teman-teman eksperimenter dalam pelaksanaan praktikumnya. Jadi dalam 2 minggu itu, teman-teman itu nggak semuanya akan jadi eksperimenter. Jadi teman-teman akan ada waktunya 1 minggu untuk menjadi eksperimenter dan 1 minggu untuk menjadi eksperimenti. Nah, teman-teman nanti di dalam 2 minggu itu harus hadir terus gitu. Nah, kenapa? Karena 2 minggu itu teman-teman, hitungannya termasuk dalam presensi praktikum. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak hadir di dalam 1 minggu, berarti teman-teman hitungannya nggak akan hadir di absen 1 minggu tersebut gitu. Nah, terus teman-teman, kapan akan menjadi eksperimenter dan eksperimenti, nanti teman-teman akan, diundi ceritanya. Jadi untuk pengundiannya bagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, nanti, eee, untuk praktikum modul 2 dan modul 3-nya nanti teman-teman akan memberikan instruksi. Nah, instruksinya akan sesuai modul masing-masing, antara modul 2 atau modul 3 hard atau modul 3 isi. Terus nanti instruksinya nanti ketika teman-teman jadi eksperimenter, teman-teman akan dinilai oleh Asprak. Nah, makanya kenapa kok eksperimenter menjadi sebuah praktikum, karena yang eksperimenter ini yang akan dinilai oleh Asprak dan apa aja yang dinilai ketika praktikum nanti teman-teman bisa cek di rubrik penilaiannya. Terus kemudian, praktikum nanti output-nya apa sih, Kak? Jadi untuk praktikum nanti output-nya itu yaitu berupa bentuk laporan praktikum dan juga data Excel output CyclePy. Jadi teman-teman nanti selain memberikan instruksi, teman-teman nanti juga akan melakukan save data pada, hasil praktikumnya. Jadi kan nanti ada eksperimenti tuh. Nah, hasil dari eksperimentinya itu nanti teman-teman save. Nah, nanti data Excel-nya nanti akan teman-teman laporkan juga, akan teman-teman kirimkan juga atau, teman-teman kumpulkan juga di, pengumpulan praktikum nanti. Dan selain itu teman-teman setelah melakukan praktikum sebenarnya nggak setelah melakukan praktikum sih, lebih ke dalam 2 minggu ini teman-teman juga akan, ditugaskan untuk membuat laporan praktikum. Nah, untuk laporan praktikumnya nanti, bisa dicek juga di dalam modul, karena semuanya sudah ada di dalam modul. Nah, nanti yang ada di dalam lampiran di laporan praktikum nanti akan diberikan, teman-teman bisa melakukan scan lembar persetujuan atau inform consent dan juga dokumentasi eksperimen. Nah, dokumentasi eksperimennya akan seperti apa? Jadi teman-teman nanti ketika menjadi eksperimenter, teman-teman nanti akan ada waktunya di mana teman-teman tuh tidak
memberikan instruksi, jadi ada jedanya gitu. Jadi ada teman-teman eksperimenti mengerjakan, terus teman-teman eksperimenter nanti menunggu gitu. Nah, di dalam waktu menunggu itu, teman-teman boleh mengeluarkan HP untuk mendokumentasikan proses eksperimennya untuk dilampirkan di laporan praktikum. Jadi teman-teman sebenarnya boleh untuk membawa HP, tapi HP tersebut digunakan untuk melakukan dokumentasi, seperti itu. Untuk pertanyaannya nanti di akhir aja ya teman-teman ya, sekalian biar aku jelaskan semuanya. Terus, untuk teman-teman ini kan sebenarnya praktikumnya kan termasuk individu ya, karena laporan dan data Excel-nya itu kan individu, jadi yang dilaporkan tuh individunya. Tapi teman-teman ini dalam pelaksanaan praktikum di dalam kelas, waktu luringnya, nanti teman-teman itu akan berpasangan, di mana pasangannya ini tuh sesuai dengan nomor partisipan yang diberikan. Kemarin kan sudah ada di spreadsheet-nya, misalkan di modul 2 nomor satunya si A, nah di modul 3 nomor satunya si B. Nah ini nanti sesama nomor 1 di modul 2 sama modul 3 nanti akan berpasangan. Jadi teman-teman nanti akan langsung melakukan, praktikum itu sesuai dengan nomor pasangannya masing-masing, seperti itu. Jadi nanti kan di kelas kita ini kan ada ganjil ya, ada 35 anak. Nah, nanti yang di nomor 18 di Kananda akan berpasangan dengan dengan teman di kelas D sepertinya. Nah, di situ juga anaknya akan ganjil, jadi akan berpasangan di kelas D dan nanti untuk jadwalnya mengikuti kelas D di hari Kamis jam 8. Misalkan kalau ada kasus khusus, misalkan partnernya bermasalah gitu, atau mungkin ada kendala yang memang tidak bisa hadir di waktu praktikum itu, gimana caranya? Nah, nanti teman-teman, pasangan itu tadi, nanti bisa mengkoordinasikan kepada aspraknya. Nah, maksimal itu H-2 pelaksanaan praktikum, berarti di hari Minggu besok ya. Jadi teman-teman kalau misalkan, "Kak, aku sakit, aku lagi isoman, Kak, aku lagi flight nih, jadi nggak bisa ikut apa namanya, nggak bisa ikut praktikum," atau mungkin, "Kak, aku masih belum di Malang, ternyata ada kendala dengan ini." Nah, nanti bisa, dikoordinasikan dengan asprak maksimal H-2. Tetapi ketika memang benar-benar teman-temannya itu nggak ada kabar sama sekali salah, ketika, teman-teman itu yang berkendala atau bermasalah dalam kehadiran praktikum, nah nanti pasangan tersebut akan berkoordinasi sendiri dan mencari penggantinya. Jadi bertanggung jawab pasangan itu akan bertanggung jawab untuk menggantikan siapa yang bisa melaksanakan praktikum. Karena ini kan sudah dipasangkan untuk melakukan praktikum. Jadi keduanya ini harus bertanggung jawab dengan pasangannya masing-masing. Jadi teman-teman harus bisa mempertahankan pasangannya untuk bisa melaksanakan praktikum bersama, gitu. Terus, eee teman-teman juga dilarang untuk mengubah partner atau pasangan selain dari yang telah ditentukan. Tadi kan penentuannya kan sesuai dengan nomor partisipan yang sama. Nah, teman-teman jangan karena, "Kak, aku ada crush nih sama si ini, sama partnerku," gitu. Jangan karena ada begituan, jadi teman-teman, mengubah dengan sendirinya partnernya gitu. Karena ini itu juga kita melakukannya kan secara random ya teman-teman, kita nggak tahu di balik, kalian di balik, privasi atau pribadinya kalian itu ada sesuatu gitu. Jadi kita hanya mengharapkan profesionalitasnya teman-teman, jadi jangan sampai masalah pribadi itu akan berpengaruh dengan akademiknya. Jadi diharapkan apa yang sudah ditentukan itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Terus, misalkan teman-teman kemarin kan udah melaksanakan, modifikasi untuk ini ya, untuk modul 2 dan 3 IAPS dan letter I kan. Nah, yang digunakan untuk praktikum ini bukan hasil modifikasinya teman-teman, tapi dari file aslinya. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa ragu dengan, "Kak, kemarin aku tuh lupa filenya di mana ya?" Nah, itu teman-teman bisa download lagi di, eee, Google Classroom yang kemarin udah aku kasih zip-nya itu, file bentuk zip. Nah, itu teman-teman bisa download lagi dan yang akan digunakan di praktikum nanti file yang aslinya, bukan yang modifikasi. Dan nanti untuk yang di modul 2 nanti teman-teman tuh akan, melakukan praktikum untuk paradigma IAPS. Nah, sedangkan untuk yang di modul 3 nanti yang digunakan itu, untuk letter I, baik yang untuk letter I yang dapat isi ya isi, nah yang dapat hard juga hard dan juga MSIT. Jadi untuk modul 3 itu nanti per
penggabungan antara letter I dan MSIT. Nah, nanti yang, akan dipraktikumkan seperti apa nanti teman-teman bisa baca di modul. Jadi untuk yang modul 3 harap diingat bahwa yang praktikumkan bukan hanya letter I aja, tapi ada MSIT-nya juga, seperti itu. Nah, untuk laporan dan dataset yang akan dikumpulkan, nanti format namanya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kemarin yang di modul masih ada kesalahan, jadi silahkan teman-teman mengikuti yang ada di, PPT ini. Dan untuk nomor partisipannya, itu merujuk pada nomor yang ada di file spreadsheet atau Excel pembagian modul yang kemarin udah aku kasih di Google Classroom. Terus kemudian ada tambahan informasi juga. Jadi di dalam modul kemarin itu ada suatu instruksi di mana eksperimenti itu akan melakukan ketukan di meja untuk memanggil eksperimenter. Karena dalam setting besok itu setting di kampus, di dalam kelas, jadi teman-teman ketika melakukan ketukan itu kan akan mengganggu teman-teman eksperimenter atau eksperimenti yang lain. Jadi mungkin bisa aja membuat tidak fokus. Jadi teman-teman eksperimenti diharapkan untuk tidak melakukan ketukan di meja, tetapi menggantinya dengan mengangkat tangan ke eksperimenternya, seperti itu. Terus, ada juga instruksi bahwa eksperimenter akan keluar ruangan. Nah, nanti instruksi tersebut akan diganti dengan eksperimenter akan menunggu di tempat yang diarahkan asprak di dalam ruangan. Jadi nanti teman-teman eksperimenter akan diberikan suatu kursi. Nah, kursi itu nanti tuh untuk tempat berkumpulnya para eksperimenter. Jadi ketika ada instruksi bahwa teman-teman eksperimenter keluar ruangan, nah itu tandanya bahwa teman-teman tuh diharapkan untuk menunggu di tempat yang diarahkan atau kursi yang disediakan oleh asprak di dalam ruangan. Jadi nggak sampai keluar ruangan. Kemudian untuk ketentuan di hari H. Nah, untuk ketentuan di hari H, silahkan teman-teman untuk memastikan laptop dan perlengkapan praktikum sudah siap maksimal 30 menit sebelum jadwal praktikum. Nah, teman-teman itu kan jadwalnya kan 12.50 ya, kita kembali lagi pada jadwal sebelum Ramadan. Nah, teman-teman di jam 12.50 itu sudah pelaksanaan praktikum, berarti teman-teman sudah harus siap berada di kampus atau di gedung C itu 30 menit, berarti 12.20 udah ada di kampus. Nah, karena apa? Karena dalam 30 menit sebelum pelaksanaan praktikum, teman-teman diharapkan sudah memastikan laptopnya tersedia, laptopnya tidak terkendala. Kemudian teman-teman juga diharapkan ada beberapa teman-teman perwakilan untuk membawa stop kontak juga untuk, mungkin apabila laptopnya memang tidak bisa dinyalakan apabila tidak di-charge, nah itu bisa meminimalisir hal tersebut. Terus kemudian juga ada persiapan-persiapan lain, misalnya mempersiapkan alat tulis, kemudian mempersiapkan nomor peserta. Nah itu nanti teman-teman akan melakukan persiapan-persiapan tersebut itu sebelum pelaksanaan praktikum. Termasuk teman-teman nanti, waktu praktikum tidak boleh ke kamar mandi, jadi 30 menit di awal itu sebelum pelaksanaan praktikum, teman-teman diharapkan, ke kamar mandi terlebih dahulu, seperti itu. Terus teman-teman juga, membuat number tag sesuai dengan contoh dan ditempelkan pada dada. Number tag-nya itu isinya nomor partisipan yang ada di spreadsheet sama, modul yang teman-teman modul yang telah ditentukan. Misalnya, eee, nomor 1 letter I easy gitu, atau nomor 1 IAPS gitu. Jadi untuk, bentuk dari number tag-nya itu terserah seperti apa, pokoknya sesuai kesepakatan dari kelas. Nanti akan dikirimkan contoh fotonya ya. Jadi intinya bentuknya formatnya seperti ini. Terus, selain itu, teman-teman juga diharapkan untuk menggunakan pakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan berpakaian di FISIP. Selama menunggu, eksperimenter diharapkan tetap mengawasi eksperimenti agar dapat segera merespon ketika eksperimenti mengangkat tangan. Jadi teman-teman tadi kan sudah diberikan teman-teman eksperimenter sudah diberikan tempat duduk khusus kan. Nah, nanti diharapkan selain mendokumentasikan, teman-teman nanti juga mengawasi eksperimenti supaya ketika ada sesuatu pada eksperimentinya masing-masing, teman-teman bisa langsung merespon dan, eee
mendatangi dari eksperimentinya masing-masing. Terus setelah melakukan praktikum dan memberikan instruksi, teman-teman eksperimenter diharapkan dapat menunggu dan juga dapat menjaga kondusivitas. Jadi kan nanti teman-teman itu akan masuk ke kelasnya bersamaan. Nah, nanti keluarnya juga akan bersamaan. Jadi teman-teman itu tidak ada yang mulai duluan atau selesai duluan. Jadi semuanya akan, dilaksanakan secara bersamaan. Nah, untuk alur pelaksanaan praktikumnya sendiri mungkin ini sebagai bayangan ya. Jadi teman-teman tadi sudah diharapkan untuk bisa di dalam kampus atau di gedung C, yaitu di jam 12.20, 30 menit sebelum praktikum berlangsung. Jadi di sana nanti teman-teman akan melakukan persiapan, lalu mengikuti briefing dan pengundian. Nah, nanti praktikum nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Nah, setiap sesi memiliki estimasi waktu 1 jam. Kemudian satu kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok nomor atas dan kelompok nomor bawah. Jadi teman-teman nanti bisa dicek di dalam spreadsheet-nya, nanti akan dibagi kelompok nomor atas dan kelompok nomor bawah. Untuk kelas A sendiri, kelompok nomor atas itu yaitu nomor partisipan nomor 1 sampai nomor 9. Nah, kelompok nomor bawah nanti kelompok nomor 10 sampai nomor partisipan 10 sampai nomor partisipan 17. Jadi nanti saat praktikum akan dibagi menjadi 2 sesi dan 2 kelompok besar. Nah, pengundian ini akan seperti apa? Jadi di minggu pertama, besok hari Selasa tanggal 2 Mei, di undian pertama, teman-teman itu akan diundi untuk kelompok nomor atas atau kelompok nomor bawah. Undian itu untuk menentukan teman-teman kelompok nomor atas atau kelompok nomor bawah itu akan di sesi berapa, sesi pertama atau sesi kedua. Jadi, di sini teman-teman nanti semua akan masuk ke dalam kelas dan semua teman-teman akan diundi berdasarkan kelompok nomor atas atau kelompok nomor bawah untuk, menentukan sesinya. Setelah itu, setelah terpilih kelompok nomor berapa yang akan menjadi sesi pertama, nah nanti yang sesi pertama akan tetap di kelas dan sesi kedua akan keluar kelas. Nanti yang sesi pertama, teman-teman kelompok nomor yang di sesi pertama akan diundi modulnya. Jadi modul berapa yang akan menjadi eksperimenter pertama, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan untuk, membawa laptopnya ketika awal masuk ke dalam kelas, silakan teman-teman semua membawa laptopnya ke dalam kelas, kemudian akan diundi undian pertama untuk memilih sesi, kemudian yang mendapat sesi pertama akan di dalam kelas, yang sesi kedua akan di luar kelas. Nah, nanti akan melakukan undian kedua untuk menentukan kelompok nomor kelompok nomor mana yang dapat modul mana yang akan menjadi eksperimenternya, seperti itu. Jadi nanti kan teman-teman kan ada yang modul 2 dan modul 3. Nah, nanti di situ nanti kan kita belum tahu modul berapa yang akan menjadi eksperimenter di minggu pertama. Nah, di situ nanti teman-teman akan diundi, seperti itu. Sedangkan untuk minggu kedua, undiannya itu hanya untuk mengundi nomor kelompok nomor atas atau kelompok nomor bawah sebagai, eksperimenter di sesi pertama atau sesi kedua, seperti itu. Dan untuk dalam 1 hari praktikum, kedua modul akan diinstruksikan secara bergantian sesuai hasil undian yang didapatkan. Jadi, misalnya ketika undian pertama itu yang sesi pertama itu kelompok nomor atas, berarti nomor partisipan 1 sampai partisipan 9 gitu. Berarti yang nomor partisipan 1 sampai 9 tetap di dalam kelas, terus partisipan 10 sampai 17 keluar kelas. Nah, nanti yang kelompok nomor atas akan di dalam kelas untuk diundi modulnya. Nah, ternyata yang keluar itu modul 2. Berarti teman-teman nomor partisipan 1 sampai nomor 9 itu dengan modul 2 akan menjadi eksperimenternya dan teman-teman nomor partisipan 1 sampai 9 yang modul 3 akan menjadi eksperimentinya, seperti itu. Jadi nanti di sesi 2 teman-teman bisa aja teman-teman dari di sesi 2 nanti berarti teman-teman dari, kelompok nomor bawah, berarti nomor 10 sampai 17, itu akan mendapatkan modul 3, karena teman-teman yang di kelompok nomor atas itu sudah mendapatkan modul 2, seperti itu. Jadi, kedua modul itu akan diinstruksikan secara bergantian. Jadi tidak 1 hari itu tidak modul 2 semuanya, tapi akan dilakukan secara bergantian sesuai undian.
Mungkin nanti akan ditanyakan lebih lanjut ya di belakangnya teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti alur lengkapnya bisa dibaca sendiri untuk penjelasan lebih lengkapnya. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dibaca, mungkin dan beberapa jawaban untuk menandai teman-teman apa masih ada bingung atau enggak gitu. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau manipulation check itu boleh pakai HP atau laptop gitu. Nah, jadi bebas bisa pakai HP atau laptop, terus boleh membawa catatan instruksi atau enggak boleh, karena di dalam modul itu kan ada instruksinya kan. Nah, teman-teman nanti mungkin mau membuat catatan rangkuman atau teman-teman mau membawa print-printan itu boleh, asalkan teman-teman bisa mengontrol gitu. Karena itu kan termasuk dalam penilaian, jadi teman-teman nanti bisa membatasi apa aja yang perlu diucapkan, apa aja yang mungkin bisa untuk dihafal gitu. Terus nomor partisipan nanti diisi apa, diisi sesuai dengan nomor eksperimenter di Excel. Nah, untuk laporannya tadi kan bisa dikerjakan sebelum melakukan eksperimen. Nah, kalau misalkan dikerjakan setelah menjadi eksperimenter gimana? Nah, itu bisa. Jadi teman-teman terserah, pokoknya dalam 2 minggu ini teman-teman bisa mengerjakan laporan dan pengumpulannya itu akan disamakan, baik yang praktikum di minggu pertama atau di minggu kedua. Nah, untuk yang dikumpulkan apa saja? Yang dikumpulkan itu nanti, lembar persetujuan partisipan, nah itu di-scan dan dilampirkan di laporan, sedangkan untuk informasi partisipan dan lain-lain akan dibawa oleh eksperimenter masing-masing. Terus, setelah selesai eksperimen bagaimana, Kak? Nah, nanti karena tadi aku udah jelasin bahwa teman-teman, mulainya bersamaan dan selesainya bersamaan, jadi teman-teman silakan untuk menunggu dulu sampai semuanya benar-benar selesai. Kemudian, eee kalau misalkan nggak praktikum di sesi pertama gimana, Kak? Nah, teman-teman yang nggak praktikum di sesi pertama, teman-teman bisa belajar tuh di luar kelas, tapi diharapkan untuk menjaga kondusivitas. Dan misalkan kalau teman-teman mau ke kantin atau ke kamar mandi boleh. Yang penting saat pelaksanaan praktikum tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan teman-teman harus keluar kelas. Jadi tetap standby di dalam kelas. Terus, setiap pertemuan di minggu pertama, minggu kedua, baik jadi eksperimenter atau eksperimenti itu masuk semua atau enggak, jadi semuanya tetap masuk ya. Jadi dalam 2 minggu itu semuanya tetap harus masuk, baik menjadi eksperimenter maupun eksperimenti, karena akan ada presensi praktikum. Terus untuk dokumentasinya seperti apa tadi udah aku jelasin, jadi nanti waktu teman-teman tidak ada saat menginstruksikan, ada jeda saat menginstruksikan karena teman-teman eksperimen yang mengerjakan, nanti teman-teman boleh mendokumentasikan. Dan mungkin itu aja dari aku. Teman-teman yang belum paham atau ingin ditanyakan baik terkait modul atau terkait apapun itu bisa ditanyakan mulai dari sekarang. Terima kasih banyak teman-teman. Ayo boleh yang mau nanya. Atau aku kecepatan sebenarnya? Iya boleh, Clarista. Oke Kak, makasih. Aku izin tanya sih Kak. Berarti Ya, itu kan boleh. nama aku kan di modul 3 dapat letter E easy kan. Nah, itu berarti belum tentu nanti ketika aku jadi eksperimenter itu juga ngetesnya letter E itu atau bisa ganti ke sesuai sama undiannya gitu. Jadi aku jawab ya. Jadi kamu nanti akan menginstruksikan sesuai yang didapatkan. Nah, yang maksudnya di undian itu tuh untuk menentukan apakah
modul 2 dulu yang akan diinstruksikan atau modul 3 dulu yang akan diinstruksikan, begitu. Jadi teman-teman tetap menginstruksikan sesuai yang didapatkan, tetapi untuk undian itu untuk menentukan modul mana dulu yang akan diinstruksikan. Apakah anak-anak yang mendapat modul 2 atau anak-anak yang mendapat modul 3, seperti itu. Apa bisa dipahami? Oke Kak, paham. Makasih. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman yang belum paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman, karena memang agak sedikit ribet ya buat praktikum. Jadi mungkin bisa diantisipasi dari sekarang aja. Iya betul, kata Kak Talida. Silahkan bertanya ya teman-teman. Ini udah paham semua atau nggak paham semua? Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman beneran sudah paham? Atau mungkin teman-teman ada keluhan kayak, "Kak, pasangan saya nih, ini deh kayaknya agak kurang ini," atau, "Kak, ini saya masih belum bisa untuk ini, gimana ya Kak solusinya?" Gitu-gitu, boleh ditanyakan. Gimana? Atau emang udah paham teman-teman? Aku takut kalian nggak paham, guys. Ini kalian benar-benar paham nggak ya? Ini nggak ada yang nanya, "Kak, ini PPT-nya di-share nggak?" Iya, Syamsul, gimana? Saya izin bertanya Kak, berarti Iya, untuk laporannya itu dikerjakan sesuai dengan yang bagian yang kita dapat di Excel itu ya Kak ya? Sesuai pembagian di Excel ya Kak? Iya betul, jadi laporannya sesuai dengan yang di Excel. Jadi teman-teman kalau misalkan dapatnya modul 3 ya yang dikerjakan modul 3, yang kalau modul 2 berarti yang dikerjakan untuk modul 2. Karena kan sebenarnya ya, untuk spill dikit aja, laporannya itu kalau berdasarkan tahun lalu itu emang kebanyakan itu teoritis gitu loh. Jadi teman-teman itu bisa mengerjakan sebelum melaksanakan praktikum karena memang dia tuh teoritis dan beberapa itu udah ada di modul gitu. Jadi teman-teman sesuaikan sama yang udah didapat gitu. Baik, Terus spill dikit ya. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang ditanyain teman-teman? Permisi Kak, saya izin bertanya. Iya boleh. Itu tadi kan sempat dibahas sama MSIT ya Kak. Itu berarti Iya. setelahnya, misal saya kan letter E hard. Nah itu berarti setelah letter E hard, berarti MSIT gitu ya Kak? Atau bagaimana? Iya. Jadi nanti yang akan yang akan dipraktikumkan itu untuk yang dapat modul 3 yang akan dipraktikumkan itu berarti letter I dulu, baru nanti jeda untuk melakukan manipulation check, baru nanti MSIT. Jadi untuk modul 3 sendiri ya berdasarkan pengalaman aku itu. Nah, untuk urutannya nanti ada. Nah, berdasarkan pengalaman aku yang lalu itu, jadi teman-teman itu akan membuka dulu bagian praktis. Membuka dulu bagian praktisnya, baru nanti teman-teman akan praktis letter I ya. Praktis letter I, baru teman-teman nanti akan membuka main untuk letter I-nya. Baik itu yang easy atau yang hard. Nah, setelah itu teman-teman akan melakukan manipulation check. Nah, manipulation check itu nanti kan sudah diberikan ya kemarin, sudah diberikan berupa Google Form. Nah, nanti teman-teman terserah akan melakukan manipulation check-nya di laptop atau di HP, terserah. Nah, nanti setelah melakukan manipulation check, nanti teman-teman akan membuka MSID yang praktis, baru
setelah MSIT praktis selesai, baru MSIT yang main. Baru setelah itu, baru selesai semua praktikumnya. Jadi gitu untuk modul 3. Oke, baik Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan lupa ya teman-teman, untuk modul 3 ada manipulation check, jadi bisa dilihat untuk anak-anak yang dapat modul 3. Dan untuk pembagiannya juga ada yang dibedakan, ada yang easy sama yang hard. Jadi perlu diperhatikan juga. Gitu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk jaga-jaga teman-teman kesusahan di hari H. Kak, saya izin nanya. Iya, boleh. Untuk instruksinya itu nanti bareng-bareng gitu ya Kak? Apa nggak ke distract gitu nanti teman-teman yang lain? Iya, instruksinya nanti bareng-bareng. Nah, untuk ke distract atau enggak, jadi kita usahain untuk menjaga jarak gitu ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk teman-teman bisa memfokuskan diri semaksimal mungkin, karena emang kita kan nggak punya tempat untuk melakukan ini ya, nggak punya tempat untuk melakukan praktikum eksperimen ini di tempat-tempat khusus gitu. Jadi teman-teman emang mungkin akan ada 9 atau 10 orang dalam satu sesi itu. Nah, nanti teman-teman diusahakan untuk bisa fokus semaksimal mungkin, dan kita juga akan usahakan untuk bisa menjaga jarak antar eksperimenter satu dengan eksperimenter lainnya. Oke, makasih banyak Kak. Sama ini Kak, ini mohon maaf soalnya dari tadi saya ngangong-ngangong pas Kakak jelasin. Boleh ini nggak ya Kak? Diulangin, bukan diulangin, maksudnya kayak dijelasin secara ringkas alur ininya, praktikumnya. Oke. Ini perlu dibukain ini. Nggak perlu Kak, cuma secara ringkasnya aja. Secara ringkasnya ya, oke. Jadi untuk alurnya nanti teman-teman itu kan akan datang tuh. Nah, saat datang itu teman-teman akan mempersiapkan laptop, kemudian mempersiapkan nomor partisipan, kemudian teman-teman juga diharapkan untuk bisa membawa stop kontak itu kan. Nah, itu tuh dipersiapkan terlebih dahulu, dan kalau memungkinkan teman-teman juga sebelumnya sudah mengecek masing-masing dari modul yang didapatkan, baik yang praktis maupun yang main gitu. Tapi nggak perlu untuk di-open, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu. Itu udah bisa atau ada kendala gitu. Nah, setelah 30 menit dan di 30 menit itu teman-teman juga akan melakukan briefing dan juga pengundian. Nah, briefing nanti akan disampaikan di hari H itu, dan untuk pengundian tadi seperti tadi. Jadi teman-teman akan dilakukan 2 pengundian. Yang pertama itu untuk mengundi apakah teman-teman akan mendapat sesi 1 atau sesi 2. Nah, itu diundinya itu berdasarkan kelompok nomor atas atau kelompok nomor bawah. Kelompok nomor atas di kelas A itu berarti nomor partisipan modul 2 dan modul 3 nomor 1 sampai nomor 9, dan kelompok nomor bawah itu untuk nomor partisipan di modul 2 dan modul 3 10 sampai 17. Itu diundi untuk menentukan sesi pertama atau sesi kedua. Terus setelah itu udah kan, setelah diundi ternyata sudah ada yang sesi pertama si kelompok nomor ini, dan sesi kedua si kelompok nomor ini. Nah, si kelompok nomor ini yang dapat di sesi pertama, dia akan tetap stay di dalam kelas untuk melakukan pengundian modulnya. Nah, modul ini diundi untuk menentukan modul mana yang akan menjadi eksperimenternya. Apakah anak-anak yang mendapat modul 2 atau anak-anak yang mendapatkan modul 3, seperti itu. Oke, sudah paham Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Jadi nanti sistemnya akan diundi. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan bisa dibayangkan itu seperti teman-teman lebih ke waktu praktikum asesmen alat tes. Itu kan teman-teman kan belum tahu nih dapat dapat subtes nomor berapa gitu ya waktu itu. Nah, jadi teman-teman nanti juga akan melakukan pengundian itu untuk menentukan di sesi pertama atau sesi 2, dan juga siapa yang akan menjadi eksperimenternya.
seperti itu. Terus tadi Surya mau nanya ya, Surya? Ya, tadi aku mau nanya. Oke, boleh, gimana? Untuk aku sebenarnya mastiin lagi sih, Kak. Ini untuk file yang kita gunain itu file yang benar-benar dari kakaknya kan, bukan yang dari kita modifikasi ini? Iya, betul. Jadi filenya itu file yang asli ya, bukan file yang udah dimodifikasi. Oke, sama nyambung tadi pernyataan dari Ramzi yang dapat pecah konsentrasi itu kayaknya menurutku ya sih, Kak, kalau bersebelahan diomongin secara bersamaan itu walaupun udah kakak minimalisir segimanapun mungkin tetap ada aja gangguan distraksi dari orang-orang yang di sebelahnya gitu loh, Kak. Nah, itu karena memang itu sebenarnya juga masuk ke keterbatasan kita ya dalam pelaksanaan praktikum itu, karena memang kita juga tidak menemukan tempat-tempat yang bisa dilakukan untuk praktikum secara individual gitu, praktikum secara masing-masing gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan praktikum secara kolektif, jadi semuanya itu berkumpul dalam satu ruangan. Tapi kita sudah meminimalisir dengan cara membagi sesi tersebut gitu. Jadi di dalam satu kelas itu tidak banyak seperti kalian belajar di dalam kelas ya. Misalkan ada 30 orang gitu, enggak. Jadi kita sudah minimalisir maksimal itu di kelas ini itu kita akan ada 9 orang gitu. Jadi hanya akan ada 9 orang dengan posisi duduk yang sudah diatur oleh aspraknya. Jadi mungkin kita harapkan ke teman-teman itu untuk bisa menjaga fokusnya dengan kondisi teman-teman akan diatur jaraknya aja seperti itu. Oh ya, Kak, sama nambahin sedikit, tadi kan kakak udah ngasih gambaran sedikit instruksinya ya. Betul. Tapi jujur aku masih agak sedikit rancu bagaimana nanti di kelas itu prosesi praktikumnya gitu, Kak. Apalagi ini dilakuinnya pas hari Selasa. Jadi kayak waduh kayak mepet banget sih, Kak, untuk memahami hal itu dalam beberapa hari. Itu sih, Kak. Selasa banget gitu ya dapatnya ya. Bener. Jadi untuk praktikumnya sendiri tadi emang tadi berarti aku ngejelasin apanya nih? Mungkin kalau aku preferensi pribadi kan ini ada 2 minggu ya, Kak, hari Selasa ini sama Selasa depan ya, Kak. Mungkin buat teman-teman yang Selasa depan itu punya kesempatan lebih banyak buat mempersiapkan praktikumnya gitu ketimbang nanti yang dapat gambling di hari Selasa ini gitu. Terus buat teman-teman yang dapat di hari Selasa ini mungkin waktunya sangat sedikit buat mempersiapkan praktikumnya gitu, dan menurutku agak sedikit kurang adil gitu. Kalau menurutku pribadi, tapi ya kalau udah dipersiapkan begitu oleh teman kakak-kakak asprak ya nggak masalah. Cuman itu opini dari aku aja. Oh, oke. Mungkin aku menjelaskan dari POV asprak ya. Nah, itulah kenapa kita akhirnya kemarin itu membuat undian itu, karena undian itu tuh undian yang kedua itu kan undian berupa modul mana yang akan dieksperimenkan kan, modul mana yang dia akan jadi eksperimenternya. Nah, di situ teman-teman itu akan surprise-nya di dalam ruangan gitu. Karena teman-teman itu juga akan mendapatkan modul mana sih yang akan dieksperimenkan terlebih dahulu, dan teman-teman yang akan eksperimen di sesi pertama itu nanti akan langsung keluar kelas, dan teman-teman nanti yang dari luar kelas akan langsung masuk ke dalam kelas, dan teman-teman juga nggak tahu akan dapat modul yang mana karena teman-teman kan nggak ada interaksi tuh sama teman-teman yang udah eksperimen di sesi pertama gitu. Jadi dengan nggak ada interaksi itu mungkin akan mengurangi rasa ketidakadilan, tapi memang akhirnya berdampak ke yang di minggu kedua karena teman-teman pasti akan mendapat spill-spill-nya itu kan, kayak aku udah di ini nih, aku udah di ini nih gitu. Tapi mungkin dengan adanya undian yang kedua itu kan sesi mana yang akan mendapat itu kan akan mengurangi juga gitu sebenarnya, akan mengurangi bahwa teman-teman yang mana sih yang akan menjalankan eksperimen terlebih dahulu, apakah teman-teman yang mendapat modul ini atau teman-teman yang mendapat modul itu. Sebenarnya yang lebih enak tuh sebenarnya yang di minggu kedua dan di sesi kedua, karena teman-teman itu kan udah dapat yang paling akhir kan, teman-teman yang udah semuanya udah dapat ini nih, udah dapat bagiannya, ternyata yang ini udah dapat ke bagian yang udah nggak usah diundi, udah ketahuan gitu. Tapi di situ kita juga udah mikirin bahwa teman-teman itu sebenarnya untuk instruksi ini tuh kalau dilihat dari modul ya, teman-teman yang udah baca modul ya, instruksi ini tuh sebenarnya
nilainya itu nggak lebih besar dari laporannya gitu. Jadi teman-teman di sini tuh hanya akan melihat gimana sih sebenarnya eksperimen dalam lapangan tuh akan seperti apa gitu. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir bahwa akan ada adil atau nggak adil, karena ternyata nilai dari instruksi ini tuh nggak akan lebih besar daripada yang laporan. Jadi teman-teman bisa diakalin dengan memperbaiki laporannya seperti itu. Mungkin dari aspek lain bisa menambahkan seperti itu. Dari Talidah atau Inesa? Ya, aku izin nambahin ya. Boleh. Kedengeran kan suaranya? Oke. Dengar. Tadi mungkin untuk masukannya terkait distraksi itu iya, mungkin ada benarnya itu nanti karena praktikum beberapa orang barengan di kelas itu akan ada distraksi. Tapi teman-teman kami minta untuk tetap fokus, dan karena ini boleh bawa coretan atau catatan, jadi nanti sesekali lihat catatan itu nggak apa-apa, tapi jangan dilihat terus-terusan gitu. Nah, untuk terkait kurang adil itu tadi mungkin nanti akan jadi catatan juga untuk Asprak, tapi mungkin kalau dari sisi apa ya, POV yang lainnya itu kan kalau semakin lama belum praktikum bisa semakin lama deg-degannya gitu kan, mungkin untuk beberapa orang. Kayak gitu sih kalau menurutku. Tapi dari Asprak sendiri sistem undian ini dirancang supaya apa ya, baru bisa ditentukan mana yang maju baru pada hari H gitu. Supaya teman-teman semuanya bisa tetap siap-siap dan datang pada hari H gitu teman-teman. Dan teman-teman diwajibkan untuk tetap datang di kedua pertemuan itu, baik minggu 1 maupun minggu 2, karena presensinya akan diambil di kedua pertemuan itu gitu. Oke, mungkin dari aku itu, Lid. Oke, terima kasih Talida. Dari Ines ada tambahan, Nes? Belum ada, udah diwakilkan. Terima kasih, Rita, Talida. Silahkan dilanjut. Ya, jadi mungkin itu ya sedikit tambahan dari Asprak. Gimana untuk pelaksanaan praktikumnya nanti, ya mungkin memang akan jadi evaluasi dan catatan buat kami juga, apakah ini akan efektif untuk dilaksanakan di praktikum tahun depan atau tidak gitu. Jadi kita juga berharapnya bahwa apa yang kita lakukan di tahun ini tuh bisa memaksimalkan untuk teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa nggak merasa apa ya, nggak merasa kesulitan gitu, karena kita juga sudah berusaha untuk merancang ini dengan memikirkan plus minusnya juga, seperti itu. Mungkin Iya, aku tambahin lagi, Lid. Oh iya, boleh, silahkan. Nah, misalkan masih ada yang dibingungin terkait undian tadi yang agak cukup ribet ya mungkin, nggak apa-apa teman-teman sekarang fokus ke pahamin modul teman-teman. Yang misalkan dapat modul 2 silahkan dipahami modul 2, yang dapat modul 3 silahkan dipahami modul 3 aja. Kan intinya teman-teman di sini akan belajar untuk menjadi eksperimenter atau memberikan instruksi gitu. Jadi bisa fokus ke situ dulu. Tuh. Oke, udah. Oke, terima kasih Talida. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oh ya Kak, aku mau nanya lagi Kak. Iya, boleh. Ini praktikumnya ini ya, Selasa ini sama Selasa depan tanggal 9 berarti ya? Ya, terus? Bukannya tanggal 8 sampai 14 itu UB steril ya Kak? Fisip maksudnya, fisip steril karena ada UTBK. Nah, untuk itu kami belum, aku langsung jawab ya. Untuk itu tuh kami belum dapat info ya dari Bu Santi, karena terkait jadwal-jadwal itu juga kami biasanya dapat infonya dari Bu Santi. Nah, kebetulan untuk kelas A sendiri, untuk di minggu kedua itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan di hari Selasa. Karena di hari Selasa akan ada bukleo untuk mengisi materi. Jadi akan dilaksanakan di hari lain atau di jam lain gitu. Jadi teman-teman nanti aku minta untuk mengisi jadwal yang sekiranya teman-teman bisa hadir untuk melaksanakan praktikum, seperti itu. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Permisi Kak, saya izin bertanya. Iya, boleh. Untuk yang name tag-nya tadi itu jadinya terserah kelas kami ya Kak. Kalau yang penting itu kan sama gitu ya Kak.
Iya, benar-benar, terserah dari kelas, yang penting sama. Dan formatnya sesuai sama yang tadi ya, ada nomor, apa namanya, nomor partisipannya nomor berapa sama, modulnya. Dapatnya modul 2 yang IAPS atau modul 3 letter E, easy atau hard. Berarti yang terpenting itu ada nomornya juga sama yang modul itu ya, Kak? Iya, benar, Untuk itu bentuknya aja. terserah ya, Kak? Iya, terserah, bebas. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Apakah masih ada yang dibingungkan? Karena setelah ini aku juga kirim PPT-nya. Jadi teman-teman, aku kirimnya lewat ini aja ya, lewat Diaul aja ya. Jadi teman-teman bisa langsung, apa namanya, membuka, ngedownload dan ngebukanya. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi, kalau misalkan emang belum paham, bisa dibaca modulnya, karena semua termasuk instruksinya itu sebenarnya udah ada di modul kalau teman-teman udah baca. Jadi di situ teman-teman tinggal menyesuaikan aja, apakah kata-kata mana yang perlu diucapkan atau step by step-nya seperti apa. Nah, itu nanti mungkin bisa dipelajari sendiri gitu. Yang terpenting hanya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk, apa namanya, praktikum di minggu ini sama minggu depan. Itu aja sih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Atau mulai udah bosan nih? Kayak libur-libur kenapa sih harus ada ini? Gak apa-apa guys, aku tahu kalian pasti udah ada yang balik Malang. Ya, dikit lagi selesai kok guys. Dikit lagi selesai. Terus habis gitu skripsian deh. Udah tambah lagi. Kalau mungkin teman-teman emang nggak ada yang ingin ditanyakan atau udah cukup muak dengan semua ini, mungkin bisa kita akhiri aja ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan yang belum mengisi presensi bisa silahkan untuk diisi. Dan teman-teman jangan lupa untuk segera berkoordinasi dengan pasangan masing-masing supaya teman-teman itu bisa memastikan dan mengkondisikan mungkin mau latihan dulu atau mungkin mau seperti apa. Jadi koordinasinya lebih gampang, dan teman-teman diharapkan untuk juga bisa mengikuti praktikum 2 kali di minggu pertama sama minggu kedua. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa melaksanakan dengan lancar, dengan baik, supaya teman-teman juga hasilnya juga memuaskan buat teman-teman, gitu aja. Mungkin dari aku cukup sekian, terima kasih banyak teman-teman. Aku juga mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya teman-teman, karena ini masih di vibes yang lebaran gini. Jadi aku mau mengucapkan mohon maaf lahir batin, semoga teman-teman juga dilancarkan semuanya sampai teman-teman nanti selesai gitu di semester 6-nya. Mungkin dari aku sekian, dari kakak-kakak Aspak gimana? Udah juga. Cukup, terima kasih. Iya, terima kasih banyak ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah mau keluar silahkan keluar. Udah gitu aja sih, gimana?